Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan AP sebagai tersangka kasus pengancaman dan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis. Dari hasil pemeriksaan, AP ternyata kesal pernah dipecat sebagai petugas keamanan di rumah Ria Ricis. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi dalam keterangan pada Rabu 12 Juni mengatakan AP nekat memeras mantan majikannya karena motif ekonomi. Atas alasan inilah yang membuat AP nekat mengancam Ria Ricis melalui manajer ataupun asistennya. Komedi- Kombinasi antara sakit hati dan motif ekonomi itu membuat AP nekat menyebut angka yang cukup fantastis, yakni 300 juta rupiah. Adapun AP diringkus oleh aparat kepolisian pada Senin 10 Juni dini hari di rumahnya yang ada di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelumnya, AP dilaporkan lebih dulu oleh Ria Ricis ke Polda Metro Jaya pada 7 Juni lalu. Selesai ditemui saat pemeriksaan pada Senin 10 Juni, Ria Ricis mengatakan laporan ini dibuatnya karena ia merasa dirugikan dan terancam. Menurut Ricis, pengancaman terhadap dirinya dilakukan oleh pelaku selama 5 hari. Tak hanya terhadap dirinya, pengancaman juga dialami oleh manajemen dan keluarganya. Polisi memastikan foto dan video pribadi YouTuber tersebut bukanlah konten syur. Baik Pak, sejauh ini apa sih Pak maksud dan tujuan si apakah Oh iya, rasa sakit? iya betul ya. Tadi kami tanya ke Kasubdit, ada rasa sakit hati ya, atau ya sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Kombinasi atau bergabung juga dengan kebutuhan ekonomi, makanya sampai menyebut angka yang cukup besar ya, 300 juta. Ya, ini berdasarkan keterangan atau info dari penyidik. Tersangka yang mengancam akan menyebarkan dokumentasi pribadi milik korban saudari RY alias RR, inisialnya AP ya. Pelaku ini benar adalah mantan security atau satpam di rumahnya korban. Dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini? Dari CCTV rumah korban saat dia bekerja. Yang kedua dari handphone. Jadi saat bertugas sebagai security atau satpam dikasih handphone sama korban untuk dipakai bekerja, namun masih ada data-data pribadi di sana. Dan kami sampaikan berdasarkan keterangan korban bahwa dokumen yang diancam untuk disebarkan itu adalah bukan foto atau video syur ya. YouTuber Ria Ricis rupanya sempat berhubungan baik dengan pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap dirinya. Untuk diketahui pelaku AP merupakan mantan satpam di kediaman Ria Ricis yang diberhentikan. Melalui unggahan Instagram Story pada Selasa 11 Juni, Ricis mengaku dirinya mengenal betul pelaku. Bahkan saat polisi menyebutkan ciri-ciri pelaku, Ricis sempat tak menyangka bahwa AP adalah pelakunya. Ricis bahkan sempat memberikan ponselnya pada pelaku namun ternyata disalahgunakan. Sementara itu pada Instagram Story pada Rabu 12 Juni, Ricis menyampaikan terima kasih pada kepolisian yang sudah melakukan gerak cepat. Ia pun mengingatkan bahwa yang paling berbahaya adalah orang yang berada di lingkungan dekat. Sebagai informasi, AP ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya pada Senin 10 Juni dini hari. AP diketahui mengancam Ria Ricis akan menyebarkan foto dan video pribadinya. Ia juga meminta Ricis untuk membayarkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening yang dikirimkan. Polisi memastikan foto dan video yang akan disebar AP bukanlah konten syur. Sementara itu, Ricis menyebut dokumen tersebut berupa fotonya tanpa hijab dan video saat dirinya berolahraga menggunakan pakaian minim.
Tersangka AP rupanya mendapatkan foto dan video pribadi YouTuber Ria Ricis dengan cara meretas ponsel. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, dalam keterangan pada Selasa 11 Juni mengatakan, foto dan dokumen tersebut kemudian jadi alat AP untuk melakukan pemerasan. AP kemudian meminta uang sebesar 300 juta rupiah pada Ricis. Namun Ricis sendiri belum mengirimkan uang tersebut kepada tersangka. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit handphone, 1 buah SIM card hingga 3 akun media sosial pelaku. 3 akun media sosial tersebut yakni akun Instagram, akun Twitter, dan akun TikTok. AP pun dijerat dengan pasal 27B ayat 2, Junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, Junto pasal 46 dan atau pasal 32 ayat 1, Junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, ya, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asisten korban untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Adapun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian diupload di 3 akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap 3 akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor atau korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.